Pemirsa, di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban maksud kami. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum Dr. Residen Anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, Dr. Residen RSHS dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Unpad Priguna Anugrah Pratama diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar indekos yang ditempati oleh korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri yang sama korban? Iya, benar. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Cerita pilu mantan pemain oriental sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin.
Sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat show tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi Sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Pemirsa, inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku bahwa membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan Dr. Yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Pemirsa, manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang.
Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.